Alright, hello everyone, welcome back to our class MKU 105 with me, okay, Eko Saputra SPDMA. Our topic today is writing summaries, and it happens that we are already on our um, 11 meeting, yes, writing summary, menulis um, apa ya, ringkasan, kesimpulan, kira-kira seperti itu ya, oke. Let's just go to the next slide. Okay, before we do writing a summary, probably it's important to know the reason why we write a summary. Yeah, at least there are 2 points why we write a summary. The first one is to condense what another author has written, or reducing it to only its main points. Ya, untuk memapatkan. Ya, memapatkan ya, atau apa ya, condense itu ya semacam mungkin mengambil ekstrak gitu loh, what another author, apa yang penulis lain has written, telah tulis. Ya, atau juga reducing it to only its main point, mengurangi tulisan tersebut sampai pada titik di mana yang ada hanyalah ide utamanya saja. Okay, good. And for the second one, ya, to deal with your class assignments, untuk ya menyelesaikan tugas-tugas kelas. Nah, biasanya mahasiswa atau siswa kan, sometimes your teachers or your professors, ya, from one or two or three or many classes ask you to write the summary of one article which has a close relation or closely related to the topic of your subject atau your lessons gitu loh ya. Oke, jadi sangat penting sekali kenapa kita harus um, mengetahui how to write summary. Oke, to make it short, we just go directly to 5 tips atau 5 points of tips or steps that we can do when we want to write a summary. Oke, jadi kita bayangkan kita sudah punya artikel yang akan kita baca ya, artikel ilmiah atau artikel apapun itu that has been assigned by our lecturer atau our teacher. Okay, what we do is the first one, we read the article one time quickly for general understanding. Okay, jadi kita apa namanya, kita baca dulu ya artikel yang diberi itu satu kali dengan cepat for general understanding, untuk pemahaman umum. Okay, so what we need to do is to determine the author's idea, menentukan idenya apa sih. Pasti sebuah tulisan itu kan memiliki satu ide, okay, secara umum keseluruhan. For the second one, ya, we read the article again more carefully. Jadi setelah dibaca cepat, lalu kita baca dengan hati-hati, ya. As you read, underline main ideas, key terms, and facts. Okay. Ketika membaca, garis bawahilah ide-ide pokok, ya, kata-kata kunci dan fakta-fakta, because it's gonna be important. And for the third one, take notes on article on a separate piece of paper. Your notes will be rough outline of articles. Okay. Jadi buat notes atau catatan ya pada sebuah artikel, dari sebuah artikel ya pada kertas yang berbeda. Your notes, catatan-catatan itu will be a rough outline of articles, akan menjadi apa ya, garis-garis besar kasar dari artikel tersebut, ya kan? Dan nomor 4 ya, using your notes as a guide, write the first draft of your summary. Nah, dengan menggunakan catatan tadi sebagai acuan, tulislah draft awal dari summary atau ringkasan atau kesimpulan yang apa ya, ringkasan-ringkasan lah kali ya dari artikel yang dibaca. It should include the following, harus memasukkan ini ya, topic sentence, supporting sentences, a final statement. Apa topic sentence? Kemarin sudah belajar ya. Ada main idea, okay, dari artikel tersebut, ya, the name of the article, including the author if available, and the main points. Main points dari setiap paragraf juga, nama nama penulisnya siapa jika memungkinkan. Lalu yang kedua adalah supporting sentences ya, kalimat-kalimat yang mendukung dari ide-ide pokok itu ya, yang menjelaskan apa, biasanya menjelaskan apa namanya, main ideas of the article ya, yang menjawab apa
di mana, kapan, siapa, dan kenapa ya. Jadi supporting sentences ini akan apa namanya ya akan membuat kita bisa memahami apa itu main idenya karena dia ada penjelasan. Tapi ingat, in your own words, dengan kata-katamu sendiri. Lalu yang ketiga adalah final statement ya, tulis final statement. Ya, masukkan di sini harus ada final statement that summarizes the author conclusion. Yang ya menyimpulkan keseluruhan dari kesimpulannya ya penulis. Dan yang kelima adalah revise and edit the draft of your summary ya. Perbaiki lalu diedit draft yang sudah kita buat itu atau yang sudah kalian buat ya. Ada 3 hal sih di sini, bisa juga dengan cara ya misalnya kita mengecek apakah sudah akurat yang kita tulis ya. Yang kedua, jika ada tambahan yang sebenarnya tidak terlalu penting atau minor langsung di delete saja. Atau yang ketiga ya ternyata ada tulisan tersebut masuk opini kita. Nah, kalau dia itu opini kita ya udah dibuang, dicoret, di eliminate. Itu di proses perbaikan dan editingnya ya. Oke. Itu. Sekarang kita akan coba ya lihat I'm going to show you apa namanya an article. Okay? Okay, so let's say this is the article yeah that we have uh, that we have found atau diberikan oleh dosen kita ya yang kita disuruh untuk membuat apa namanya summary-nya dari ini. Oke. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi ya yang awal, the first thing that we need to do adalah to read in general. To read to find the general idea. Oke, what will our town look like? Oke, dia berbicara tentang town. Bagaimana kota-kota, desa-desa atau kota-kota kita akan terlihat di masa depan seperti itu ya. Okay, fantastic invention made dari Asian in the past century, but often the expense of natural resources. Okay, sekilas aja. Lifestyle change the horizon for the next 100 years may actually improve our planet's health. Okay, berbicara tentang apa nih? Ya, invention membuat daily life easier. Okay, nah atau kita lanjutkan dikit ya, tapi sekilas aja gas power car got us. Okay, but they polluted air. Okay, lifestyle changes the horizons of the 100 years may actually improve our planet's health. Okay, perubahan gaya hidup bisa meningkatkan kehidupan planet kita. Oke, dia berbicara tentang cara meningkatkan. Oke, di sini ada work transportation, more ada will work in their homes and keep in touch with coworkers. Oke, cara meningkatkannya ya. Oke, lalu food will grow fruits, grains and vegetables close to home. Oke. Caranya pada sisi makanan ya, menumbuhkan buah-buahan atau grains, sumber pati, maksudnya makanan pokok, dan vegetables, sayur-sayuran dekat dengan rumah. Okay, shopping. Even if online store are here to stay, there will still be small, but it will make small as I work and back instead of giant parking lot. Okay, dengan belanja online ya kayaknya nih, sehingga tidak kita tebak saja dulu ya, tidak banyak polusi yang keluar kalau naik mobil ke tempat belanja misalnya. Energy, our power will come from sources cleaner than coal. Okay, ya sumber energi kita akan berasal dari yang lebih bersih daripada coal. Coal ini batu bara, oil, minyak atau gas. Okay, waste pumping lines will empty into any closed marshes. Okay, ya pipa-pipa akan ke sini ya, maksudnya ke rawa-rawa nih kayaknya yang ditutup. Alright, our plants, fish, snails, and bacteria will naturally purify wastewater. Okay. Nah, jadi sekilas kita bisa tahu bahwa ini tentang artikel ini tentang how to protect Earth gitu loh ya. Bagaimana caranya melindungi bumi supaya kedepannya jadi lebih baik seperti itu ya. Itu kayaknya ide pokoknya. Sudah dapat kan kita kan tentang ya global warming topik lah kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu kita baca lagi tapi dengan cara yang detail, lebih detail ya. Kita lihat nih. Dari ini ya, what will our towns look like? Okay, if we take care of our planet. Jika kita menjaga planet kita. Good. Fantastic inventions made daily life easier in the past century, but often at the expense of our natural resources. Oke, temuan-temuan fantastik itu membuat kehidupan lebih gampang, tapi harga yang harus dibayar adalah tapi ada harga yang dibayar dari
sumber daya alam kita. Gas powered cars got us everywhere in flash, but they polluted our air. Oke, ya. Gas powered cars, mobil-mobil yang apa ya dibekali dengan kekuatan gas, ini maksudnya bukan gas ya, tapi kayak minyak, maksudnya bahan bakar itu ya buat kita jadi cepat transportasi, tapi memberikan polusi pada udara. Electric heat and light made our homes warm and welcoming, but also burned up limited coal and oil. Oke, listrik itu ya memberikan banyak kenyamanan pada kita lah intinya ya, tapi ya juga membakar sumber daya. Ini kayak coal ini batu bara dan juga minyak yang terbatas. Nah, factories revolutionize the way we work ya, perusahaan-perusahaan merevolusi cara kita bekerja, tapi sampah industri, trash rivers, streams and oceans, mengotori sungai-sungai, aliran-aliran atau anak sungai atau apapun itu, Sribelia dan laut ya. Oke, dia berbicara tentang kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan sekarang, tapi ada hal yang dikorbankan. Lifestyle changes on the horizon for the next 10 years may actually improve our planet's health. Oke, perubahan cara hidup 100 tahun ke depan bisa meningkatkan kesehatan planet kita, bumi maksudnya ya. We can use cleaner energy and feel the chemicals while working ya. Kita bisa menggunakan energi yang lebih bersih and feel the chemicals ya. Mungkin ini bukan feel the chemicals kali ya, mungkin ini salah ketik kayaknya, tapi kita ini salah ketik, bukan feel the chemicals. Ini kayaknya yang benar adalah viewer ya, ini viewer chemicals. Oke. While working. Oke, kita bisa menggunakan energi yang lebih bersih dan lebih sedikit zat-zat kimia ketika bekerja, bermain dan bring up families in towns of tomorrow, dan membesarkan keluarga kita maksudnya ya, di kota-kota kita di masa depan. This is not an impossible dream. Ini bukanlah hal yang tidak mungkin ya. Most of the innovation listed here already exists or are being developed. Semua inovasi ada di sini. Dia yang tercatat di sini, ini inovasinya tadi ya, sebenarnya sudah ada atau sedang dikembangkan. If we put our minds to it, our towns can preserve Earth's natural riches and still be lovely places to call home. Jika kita ya mampu meletakkan pikiran kita pada ini, artinya memberikan pikiran kita untuk hal semacam ini, penjagaan ini tadi ya, our towns, kota-kota kita can preserve Earth's natural riches, bisa menjaga ya kekayaan alam bumi, and still be lovely place to call home, dan akan tetap menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali ya, karena kalau hutan belantara semuanya juga ya nggak enak juga seperti itu kan. Artinya bisa berkembang, tapi perkembangan tersebut tidak akan merusak ekosistem atau natural environment. Here's how things might be. Oke, ini adalah yang bisa dilakukan if we make the environment a top concern. Jika kita membuat lingkungan itu menjadi pikiran utama atau hal utama yang kita pikirkan. New inventions will help us build clean ya. Temuan-temuan baru bisa membantu kita untuk membangun kehidupan yang atau tempat-tempat yang hijau dan bersih untuk kehidupan kita. Oke ya, dia berbicara tentang apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa kita dapatkan ya dalam 100 tahun jika kita melakukan hal-hal berikut, kata dia ya. Yang pertama adalah work or transportation. Nah, yang kita bisa lakukan, dia bilang ini, more adults will work in their homes and keep in touch with coworkers through computers. Oke, orang-orang dewasa akan lebih banyak bekerja di rumah dan saling berhubungan melalui komputer. Others will make a short trip to a nearby office park. Yang lain akan membuat perjalanan yang relatively pendek ke tempat kantornya. A few will ride Swift electronic trains ya, beberapa akan menggunakan kereta elektronik cepat to the nearest city untuk kereta terdekat. Cars and truck, mobil-mobil dan truk will run on clean hydrogen powered fuel cells. Oke, akan berjalan ya
dengan menggunakan tenaga atau ditenagai oleh hidrogen bersih, ya. Dan apa ya, fuel cells, maksudnya sinar matahari. Cells ini kayak penangkap, sama kayak solar cells, ya, panel seperti itulah kira-kira, yang bisa em, menjadikan cahaya matahari menjadi energi dan juga bisa digunakan untuk menggerakkan mobil. Kira-kira seperti itu, ya. Most entertainment and stores will be closed by, ya, kebanyakan dari store, tempat belanja, dan hiburan-hiburan akan lebih dekat. So will often travel on old fashioned or friendly bicycle. Jadi akan lebih banyak orang berjalan menggunakan gaya lama, yaitu, ya, sepeda. Nah, lalu untuk makanan, ya, kita harus will grow fruit. Kita akan menumbuhkan tumbuhan, buah-buah, ya. Grains ini semacam biji-bijian, vegetables, ya, atau termasuklah di sini makanan pokok kali, ya. Grains itu, lalu vegetables, sayur-sayuran, close to home, dekat rumah. Oh, oke. Whether in our gardens or our nearby organic farms, di kebun kita sendiri atau, ya, kebun-kebun organik yang dekat. Since the farms will use natural forms of pest control such as predatory insects, there will be far fewer chemicals in the food supplies. Dikarenakan pertanian tersebut akan lebih banyak menggunakan pengontrol insektisida, ya, yang alamiah seperti predatory insects, oke, kayak serangga-serangga predator, maka makanan tersebut akan lebih sedikit yang mengandung bahan kimia. Terakhir adalah shopping, ya. Even if online stores are here to stay, there will still be a mall, but it will be small, okay, with sidewalks and bike racks instead of the giant parking lot. An airy place which a flood or natural light will cut down the energy use. The mall will be on recycling operation when you are through using any product to buy their store will be required to buy. Oke, jadi akan ada shopping itu online dibilangnya kan, tapi ya akan terus ada mall, tapi mallnya kecil, ya kan gitu. Nah, walaupun dengan, ya, sidewalks, ya, dengan tempat berjalan, bike racks, ya. Nah, ini saya nggak tahu artinya apa. Kalau kita nggak tahu, skip aja. Instead of a giant parking lot, daripada, oke, mungkin ini tempat parkir sepeda katanya, ya, daripada tempat parkir yang besar. An airy place, tempat yang memiliki angin, ya, which a flood of natural light will cut down on energy use, ya. Terbuka mungkin, ya, akan dibanjiri dengan cahaya-cahaya alami. Nah, ini akan mengurangi, ya, penggunaan energi, mungkin listrik maksudnya, ya. The mall will be one of big recycling operation, dan mall itu akan menjadi tempat daur ulang yang besar ketika you are through using any product you buy there, ketika kamu telah menggunakan produk di sana, ya, dan sudah selesai penggunaannya, misalnya kayak beli bajunya udah selesai, atau beli barang apapun, barang sudah usang, the store will be required to take it back for recycling, dan toko-toko harus memintanya kembali untuk didaur ulang. Nah, dari energi juga, our power will come from sources cleaner than coal. Oke, energi our power will come, sumber daya power nih, energi lah, ya, will come from sources, akan berasal dari sources cleaner than coal, yang lebih bersih daripada batu bara, minyak atau gas, ya. Some energy will flow from windmills, yang beberapa energi akan berasal dari angin. Windmill nih, kincir pemutar angin gitu, ya. But much of it will be generated in our own homes. Tapi kebanyakan darinya akan di-generated atau dibangkitkan dari rumah-rumah kita. Rooftop solar panels, oke. Rooftop solar panels, oke. Ini semacam energi matahari, ya. Ya, atap dengan energi matahari will supply electricity to our appliances, akan memberikan electricity kepada semua peralatan kerumahan lah kira-kira, and to the basement's fuel cells, and to a basement fuel cells, oke. Dan ada basement fuel cell, sumber energi di basement gitulah, which will produce hydrogen, yang akan menciptakan hidrogen. Nah, berarti salah tadi, ya. Fuel cells ini adalah apa nih, ya, produce hydrogen, semacam hidrogen. Oke, just skip lah. Kalau nggak tahu semua juga nggak apa-apa. When the sun is not shining, ketika matahari tidak bersinar, the cell will use hydrogen to make electricity. Oke, sel tersebut akan menggunakan hidrogen untuk membuat listrik. Jadi, basement fuel cells atau fuel cell di sini tadi adalah teknologi untuk membuat listrik yang berasal dari hidrogen. Oke.
waste, sampah atau limbah. Pumping lines will empty into any closed marshes. Oke. Eh, pompa-pompa nih kayaknya ya, pompa-pompa ya, pumping lines ya. Pumping ini. Ya, plumbing salah ya, ini bukan pumping, plumbing. Ketik plumbing. Nah, plumbing ini artinya adalah pipa. Ya, pipa-pipa ya will empty akan mengosong into any closed marsh, akan menghilang, artinya akan ke tempat semacam apa ya, rawa-rawa yang tertutup. Where plants, di mana ada tanaman, fish, ikan-ikan, snails. Snails ini seafood and bacteria will naturally purify wastewater. Dan bakteria akan secara alamiah membersihkan atau memurnikan kembali air limbah tersebut. Clean water will flow back into streams and reservoirs. Dan air bersih akan kembali mengalir ke sungai-sungai atau ke aliran-aliran dan tempat penampungan air. Oke, kita tahu tentang apa ini ya. Sudah kita baca secara careful dan kita take notes on separate piece of paper ya. Jadi kita bisa buat notes sebenarnya, oke. Misalnya kita masukkan notes. Di mana notes ya? Review maybe ya. Oke, comment. Anggap di sini misalnya kita buat tapi bukan, salah. Kita misalnya di sini ya, kita buat. Kita cari apa namanya ide pokoknya ya. Oke. Nah, ide pokok kan di awal nih fantastic invention made daily life easier in the past century but often expand on natural resources. Ini ide pokoknya kita bold dulu ya, sambil buat notes gitu loh. Ya. Lalu lifestyle changes on horizon for the next 100 years may actually improve our planet's health. Oke, ini bold juga, ya kan? Lalu ini ada ya transportation, ya transportation orang akan lebih mengurangi, ya kan? Makanan, ya. Oke, ini kayaknya ini ide pokok semua nih, shopping. Nah, lalu kita juga cari bagian supporting sentences ini, ya, untuk memahami ini tadi kan, karena kita diminta juga untuk mencari supporting sentences untuk menjelaskan apa itu main idenya, tentang apa sih yang dimaksud gitu loh ya, ini juga. Nah, ya, ini kita sudah tahu kan, dan ini kan supporting sentences juga ini sebenarnya untuk main idenya ini, kepalanya ya. Nah, ini juga begini. Nah, ini juga nih. Oke. Ini juga. Oke, ini juga. Perhatikan. Nah, sudah kita dapat itu ya. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat notes ya. Kita buat saja misalnya di sini notes. Notes. Oke. Fantastic invention made daily life easier in the past century but often at the expense of our natural resources. Oke. Berarti dia berbicara tentang ya inventions in our daily life ya today ya is jangan is ya, inventions today ya are not something free kalau saya bilang ya, but sacrificing our, tapi juga sacrificing our, tapi juga mengorbankan natural resources. Oke ya. Itu catatan saya yang pertama. Lalu apa sih maksudnya di sini? Oke. Gas power, cars, good. Oke. As everywhere in flash, but apa namanya ya? Oke. Apa ceritanya ini ya? Intinya adalah ini ya. Lalu yang kedua, oke, ini yang pertama. Kita skip dulu ya. Lalu yang kedua ini ya, berbicara tentang oke, apa yang kita lakukan? Oke, tapi ini dulu ya. What can we do to apa ya? To improve our life
atau our planet's condition in the next 100 years. Kira-kira ini kan idenya apa dibilang nih, cleaner energy, fewer chemical, working playing, bring out possible dream, bisa intinya ya ada solusi. Oke ya. Nah, ini adalah ide-idenya. Oke. Nah, bagaimana kita membuat apa namanya itu dengan menggunakan ini ya? Kita membuat bukan what can we do ini, what we can do. Bagaimana kita membuat summary-nya. Oke, dengan poin-poin itu tadi, oke. Kita bisa membuatnya sekarang, oke. Tapi dengan kosakata kita sendiri, kita gunakan notes ini ya. Ya kan? Berarti pakai apa nih kira-kira ya? Pakai today something. Invention in our daily life today are not something free but sacrifice on natural resources. Oke. Kalau yang ini dia bilang tadi ya, what we can do to improve our planet conditions in the next 100 years. Apa yang bisa dilakukan? Oke. Oke, ini kali penting ya. Intinya adalah semuanya itu apa ya? Lifestyle ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba buat ya. Oke, let's just do it. Jadi our summary ya. Summary. Kita buat summary-nya di sini. Kita besarkan dikit supaya kelihatan, atau lebih besar lagi boleh juga. Oke, summary. Summary-nya begini kira-kira cara membuatnya yang bisa kita lakukan. Let's make it 11. Oke. Judulnya apa sih? Oke, what will our towns look like? Oke. Oke, from the article entitled yang berjudul apa nih judulnya? What will our towns look like? Ya. What will our town ya look like? Look like ya. Ini judulnya ya. Look like if we take care of our planet ya, bukan planets. Oke. Misalnya ini ya. Our planet. Ya. Tentang apa tadi? Di authornya penulis ya. Ya. Discusses some ways ya yang bisa kita lakukan that we can do in order to save our planets from dari apa nih ya, from atau jangan from ya, save our planet in order to make kali ya, to make our planet kita, make our planet cleaner kali ya, lebih bersih, cleaner. Lalu apa lagi nih? Cleaner. Lalu and more environmentally friendly place to live. Oke ya. Karena dia tadi kita masih ingat ini ya.
Karena dia bilang bahwa yang terjadi sekarang itu kita merusak kan, ya kan, what we can do to improve. Oke, nah ini idenya kan begitu, ya kan? Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita jadikan guide catatan kita ini. Nah, oke. Lalu kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Lalu apa yang didiskusikannya ya? Nah, ini masalahnya ini dia bilang kan di sini masalahnya. Terus lalu dia bilang ada beberapa hal yang kita bisa lakukan jadi lebih bagus. Nah, ini ya. Nah, jadi kita bilang bahwa ini poin-poinnya ya. Kita bilang bahwa the author ya mentions several apa ya? Several changes, perubahan that we can do to untuk apa nih? Uh, the author mentions several changes that we can do to our lifestyle, ya kan? To our lifestyle. Changes that we can do to our lifestyle so that our planet can be a better place to stay in the next 100 years. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kalau kurang besar kita ganti, jangan kali beri kali ya, Arial. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini juga harusnya dibesarkan sedikit. Oke. Lalu ya, apa saja yang diceritakan? Ini ya, ceritakannya ya, cara-caranya ya. Oke. Transportation. Oke. In more details, ya. Kita anggap ini laki-laki kali. He ya. He mentions apa namanya 5 areas that can be ya 4 5 apa? 1 walk, 2 food, 3 shopping, 4 energy, waste 5. Oke, 5 ya, 5 areas that can be apa ya? That can be 5 area that can be in more details. He mentioned 5 areas, 5 area ini ya kan, energy that can be improved ya, can be improved. Such as apa saja nih? Work or transportation, food, okay. Work or transportation. Lalu apa lagi? Okay, transportation, food. Okay, food. Food, shopping, energy. Food, shopping, energy. Okay. Shopping, energy, waste. And waste kalau nggak salah. Yes. Ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Oke. Ini misalnya ya. Lalu kita ingin lebih jelas. Karena ini kan kurang jelas lah ya. Work transportation, apa inti dari work transportation? Ya. Oke. Alright. Lebih banyak mengurangi penggunaan kendaraan intinya ya. Lalu kalaupun ada kendaraan dia menggunakan hidrogen, bahan bakar hidrogen yang bersih, lalu banyak menggunakan sepeda. Oke. Oke, ya kita buat ya misalnya dari apa ya? In the work transportation
side, but yeah, and rotation side. He suggests, dia menyarankan, that people, ya, mengurangi, limit the needs of conventional conventional transportation, ya, but rather using menggunakan apa nih? Limited need of conventional transportation, but rather using, menggunakan apa tadi? Lupa ya. Computers, okay. Menggunakan using other technology to communicate. Okay. If they want to meet, they can use bicycle or bicycle. Kira-kira seperti itu ya. He suggests that people limit the needs of gas and using communicate. Oke, tapi ada yang kurang tadi ya, kalau nggak salah. Kurangnya adalah ya, cars and truck ya will use high clean hydrogen power. Mana tulisan hydrogen? Hydrogen power. Oke. Power. Nah, if ini coba kita nih ya. Ini kan sudah itu kayaknya. In the words, suggest that people limit the need of conventional transportation by using technology markets. Car and truck will use clean hydrogen power. Nah, itu aja yang awal sih. Oke. Yang kedua, from the transportation side, dari sisi transportasi. Yang kedua adalah food. Oke. Intinya adalah menumbuhkan tanaman organik. Oke, tidak menggunakan chemicals. Ya, from the food side, ya, people will use more organic process of growing food. Kira-kira begitu ya. Oke, lalu from the dari sisi untuk from the shopping side. Ya, shopping apa nih dibilang tadi? Oke. Ada namanya online ya. Online dan recycling. The usage of online shopping and product recycling will be there. Ada di sana, oke. Lalu energi lagi ya. From the energy side, ya, energinya apa nih tadi ya? Oke. Lebih banyak energi yang terbarukan ya. Cleaner coal, lebih terbarukan. Ya. There will be more energy comes from cleaner, ya, and renewable sources. Oke. Nah, ini ya, sebenarnya nggak usah detail ininya, nggak terlalu, karena kita udah tahu nih. Waste. Oke. Plumbing lines will empty.
Oke. And kalau waste-nya apa nih waste-nya tadi? Alright. uh, from the waste side, yeah, there will be apa ya, semacam way, cara ya, atau mechanism to apa ya, untuk memproses dan merecycle, to process and recycle, repurify kali ya, to process, there will be a mechanism to process it, and apa ya, there will be a mechanism to process and mechanism to make it be usable, bisa digunakan lagi kira-kira ya, usable ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini kan masih kasar. Kalau ada yang janggal diperbaiki dong. From the food side, oke. Atau ini kayaknya yang janggal nih, apa nih, from the transportation side. Oke. Kalau ini enggak, ini dah ya. Langsung dicoret nggak apa-apa. Misalnya kita buat di sini ya. People will limit the need of transportation but reduce technology required cars. Oke. Nah, ini boleh juga nih dibuat kayak gini ya. Kita habis ya. People limit the need of conventional people ya. Can limit the need of transportation but rather using other technology to communicate. Cars and truck will use energy and power. Lalu lanjutnya adalah there will be more organic process of growing food. Okay. And ini untuk shopping ya. The usage of online shopping, the use of online shopping and product recycling will be there, nggak apa-apa sih. Lalu ya, there will be more education from clean success resources. Okay. Lalu ya, there will be a mechanism to process it and make it to process, ini waste-nya dibuang jadi waste and make it be usable. Oke ya. Lalu he mentions ini ya. Oke. Karena udah dijelaskan di sini ada work, transportation, food, shopping, energy, dan ini adalah penjelasannya. Dah. Jadi dari teks yang sepanjang ini ya, itu bisa menjadi sependek ini. Nah, since this is not a perfect one of course because we just do it rightly after we read that. Ya, sebenarnya butuh beberapa kali revisi to make it apa ya, bagus dan bisa dibaca dan nyambung seperti itu kan. Tapi gambarannya seperti ini gitu loh ya. So, this is the way to write a summary. Jadi dari sebanyak artikel itu bisa dibuat menjadi lebih papat ini. Nah, kalau ada yang lebih baik, ini nih satu option. Artinya this is not the only one way if you want to do writing summary. Tapi paling tidak dengan ini dapat gambaran ya. Oke. Alright, then I think that's all from me ya. Thank you very much. Nah, untuk tugasnya, tugasnya adalah cari artikel dalam bahasa Inggris ya, cari artikel dalam bahasa Inggris sama kayak ini. Nah, cari artikel ya yang menarik, lalu dibuat summary-nya ya. Buat summary-nya ya seperti ini. Oke.
Bisa 2 paragraf, 3 paragraf, ya 4 paragraf, tergantung ya. Tapi jangan banyak-banyak. Mungkin 5 paragraf cukup lah kalau memang panjang betul artikel tersebut. Ditulis dalam bahasa Inggris dengan tulisan kalian sendiri dan bahasa kalian sendiri. Oke. Ya, lalu dibuat juga dalam satu file kayak gini ya. Jadi di copy paste kan, bukan copy paste, di taruh di sini artikelnya, misalnya sudah ketemu, taruh artikelnya di sini ya kayak gini. Lalu dibuat summary-nya gini di sini. Nah, jadi saya tahu mana sih artikel yang dibaca seperti itu. Oh, artikelnya ini. Mana sih summary-nya? Oh, summary, dan ini dikumpul ya untuk tugas minggu ini. Oke, okay? Dibuat seperti ini. Alright, I think that's all from me. Thank you very much and have a good day.